Ya, selamat malam. Kembali ke cerita hari ini ya, bersama Mister Wijaya. Nah, kali ini saya mau membahas tentang tanda-tanda seseorang ini mempunyai kodam ataupun em, secara tidak langsung ataupun tahu ya. Biasanya rata-rata banyak yang tidak tahu kalau kita ini ada kodam pendamping ataupun kodam leluhur ya. Nah, biasanya ada pada hal tertentu yang terasa di dalam tubuh kita, yang efek di dalam tubuh kita ya. Ya, adapun seseorang itu sebelumnya tidak tahu kalau dia itu didampingi oleh kodam penjaga, baik dari kodam pendamping keturunan, keilmuan ataupun dari kodam pendamping amalan ataupun juga dari kodam pemberian ya. Ya rata-rata itu biasanya kalau kita udah merasa didampingi kodam pendamping itu langkah awal itu biasanya kita mengalami mimpi ya, mimpi dirasa kodam tersebut itu udah merasa waktunya si pemilik kodam ini tahu, biasanya diperlihatkan lewat mimpi. Rata-rata seperti itu karena tingkat kepekaan indera keenamnya atau mata batinnya belum sepenuhnya kebuka, biasanya perkenalan lewat mimpi. Nah, adapun dari pemberitahuan teman atau guru spiritual, kalau kita atau seseorang itu mempunyai kodam pendamping. Nah, ada orang yang cuek dan ada orang yang antusias ataupun penasaran ya. Kalau orang yang penasaran biasanya pengen mengenal lebih jauh kodamnya itu seperti apa, yang membantu dia itu dengan cara tirakat atau melakukan amal tertentu ya, atau bacaan apa atau wirid apa atau puasa apa, tergantung guru spiritualnya yang suruh ngapain gitu, beda-beda caranya. Dan langkah selanjutnya itu biasanya kita sering mengalami pegal-pegal atau badan kita itu kayak remek, sakit semua tanpa sebab. Jadi badan kita itu kayak pegel-pegel ya semua, dari punggung, terutama punggung. Itu penyatuan benturan energi yang ditimbulkan dari energi kita manusia sama energi kodam kita ya. Untuk menyelaraskan itu butuh waktu yang cukup lama, jadi kita mengalami gesekan benturan energi itu menyebabkan badan kita itu capek-capek tanpa sebab. Padahal kerjaan kita cuma tidur-tiduran aja, ngopi, duduk-duduk, tapi kita mengalami capek-capek karena reaksi metafisikanya itu energi dalam tubuh kita manusia berbenturan dengan energi mereka dari goibnya ya, atau jin. Nah, untuk kodam ini ada yang jahat dan ada pun yang baik, ada yang menyesatkan, ada yang mengarahkan ke lebih baik. Jadi teman-teman jangan terlalu menganggap semua kodam itu buruk dan menganggap semua kodam itu baik. Dipilah-pilah ya. Kalau yang baik ya monggo bisa berteman,
ataupun terserah kalian. Kalau yang buruk ya mending dibuang aja. Itu reaksi selanjutnya itu biasanya itu kita kalau melewati tempat wingit atau tempat angker itu mengalami gejala munek-munek atau mau mual-mual atau mau muntah. Nah, di situ energi kita mulai berkembang ya, karena uh, apa ya, kita merasakan sesuatu uh, energi dari makhluk tak kasat mata ini membentur kita. Nah, itu level selanjutnya ya. Biasanya kalau badan kita pegal-pegal itu rata-rata itu 2 minggu, 1 bulan, tergantung tergantung kekuatan wadah kita ya, wadah kapasitas energi kita. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada 2 minggu, ada yang 1 bulan, beda-beda reaksinya. Terus yang saya tadi ya, sering mengalami benturan atau mual saat melewati tempat-tempat wingit atau angker ya, itu hal yang wajar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, itu hal yang wajar. Terus selanjutnya itu kita pantau batin kita mulai kebuka, mulai kita bisa melihat mereka, bisa melihat kodam kita sendiri atau leluhur kita atau pendamping kita. Nah, kita bisa lihatnya lewat batin ya. Ada taraf taraf lebih lanjut, pembukaan mata batin ada taraf lebih lanjut. Bisa dilihat di video saya sebelumnya yang membahas tentang mata batin taraf tingkatannya, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya nggak mungkin jelasin ulang ya. Nah, untuk selanjutnya biasanya bisa kita ajak komunikasi, ajak kita bicara ataupun kita bisa mendengarkan. Untuk kodam kita bisa kita ajak komunikasi tanpa mereka harus memperlihatkan wujudnya lebih dulu. Nah, untuk tahap selanjutnya bisa berkomunikasi atau tingkatan batin, berkomunikasi lewat batin. Biasanya kita udah bisa melihat mereka, jenis mereka. Ada yang berupa hewan, ada yang berupa nenek-nenek, kakek-kakek, atau dari kerajaan. Nah, kalau udah bisa melihat mereka dan otomatis kita juga bisa ngobrol loh. Berarti terserah kalian teman-teman, fungsinya untuk apa terserah, mau buat berteman aja ya terserah, mau buat jaga rumah ya terserah, mau apa ya, penglaris terserah, mau disuruh perang terserah, asalkan energi kita lebih besar dari mereka dan udah selaras ya. Kalau energi kita lebih besar dari mereka, mereka itu biasanya udah mulai nurut apa perintah kita. Kalau energi kita masih lemah dari mereka, kita yang disetir, mereka yang menyetir mental kita, pikiran kita. Jadi kita masih kalah. Dan untuk memperbesar energi tersebut, udah saya bahas juga di video sebelumnya. Caranya gimana udah kita bahas. Nah itu aja sih yang bisa saya sampaikan dan bisa saya informasikan kepada teman-teman. Semoga apa ya, semoga menjadi info yang cukup penting buat teman-teman yang menyukai dunia spiritual. Terima kasih dan assalamualaikum.